Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rashid Ridho dengan NIM 214230668. Di sini saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan di perusahaan Cita Mineral Investindo Tbk. Profil perusahaan. Perusahaan berdiri pada tahun 1992 dengan nama Cipta Panel Utama berdasarkan Akta Nomor 333 tanggal 27 Juni tahun 1992 di hadapan Notaris Arikanti Natakusuma SH di Jakarta dan bergerak di bidang furnitur. Pada tahun 2002, perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode saham CITA. Pada tahun 2005, perusahaan melakukan diversifikasi bisnisnya ke bidang usaha baru, yaitu pertambangan bauksit. Hal ini dilakukan dengan melakukan penyertaan saham pada PT Harita Prima Abadi Mineral seiring dengan pengembangan usaha. Pada tahun 2007, Cita mengubah nama perusahaan menjadi PT Cita Mineral Investindo Tbk. Perusahaan memiliki area pertambangan bauksit yang terutama beroperasi di Site Air Upas dan Site Sandai, Kalimantan Barat. Perusahaan juga memiliki pabrik pemurnian SGA melalui PT Well Harvest Mining Alumina Refinery atau WHW yang juga berlokasi di Kalimantan Barat. Perusahaan entitas anak dan entitas asosiasi berkantor pusat di Jakarta. Lalu penawaran umum efek perusahaan pada tanggal 27 Februari 2002, perusahaan telah memperoleh pernyataan efektif untuk melakukan penawaran umum perdana sahamnya sebanyak 60 juta saham yang disertai penerbitan waran seri 1 sebanyak 18 juta waran dengan nilai nominal 100 rupiah per saham dengan harga penawaran sebesar 200 rupiah per saham berdasarkan surat dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal. Seluruh saham perusahaan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 20 Maret tahun 2002. Perusahaan bergerak di sektor pertambangan bauksit dan produsen smelter grade alumina atau SGA. Lalu situs resmi perusahaan yaitu www.citamineral.com. Lalu di sini ada model bisnis. Model bisnis perusahaan menjadi 4 tahap. Yang pertama ada hulu. Di tahap ini, perusahaan melakukan pencarian, eksplorasi, dan pengambilan penambangan bauksit sebagai bahan baku utama. Nilai tambah yang dihasilkan adalah tersedianya sumber bahan baku berkualitas yang menjadi dasar bagi proses bisnis selanjutnya. Lalu tahap kedua ada midstream, yang dimana bauksit yang telah ditambang tidak dijual mentah, melainkan diolah lebih lanjut menjadi alumina atau produk bernilai tambah lebih tinggi. Proses ini meningkatkan kualitas dan nilai jual produk. Lalu tahap ketiga yaitu hilir. Pada tahap ini, produk alumina yang dihasilkan dipasarkan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Hal ini memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi dan memperluas akses pasar perusahaan. Lalu tahap yang terakhir yaitu kemitraan strategis. Dengan memiliki pabrik pemurnian sendiri, Cita dapat mengendalikan rantai pasok dari hulu ke hilir, sekaligus mengoptimalkan profitabilitas.
Kontrol penuh atas proses produksi juga memudahkan perusahaan dalam menjaga kualitas dan efisiensi operasional. Lalu sini ada bisnis model canvas. Di sini saya akan menyebutkan beberapa model bisnis canvas yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama yaitu ada Key Partners. Itu ada PT Well Harvest Mining Alumina Refinery sebagai mitra pengolahan alumina. Lalu ada Key Activities, yang dimana penambahan dan pengolahan bauksit menjadi metallurgical grade bauksit. Lalu ada Key Research, yang dimana konsensi tambang bauksit seluas sekitar 139,239 hektar di Kalimantan Barat. Lalu ada Value Propositions, penyediaan bauksit berkualitas tinggi sebagai bahan baku utama untuk pengolahan alumina. Lalu ada Customer Relationships, hubungan jangka panjang dengan mitra strategis dan pelanggan utama melalui kontrak pasokan. Lalu ada Channels, penjualan langsung ke entitas asosiasi dan pelanggan industri domestik. Lalu ada Customer Segment, industri pengelolaan alumina dan aluminium di Indonesia, terutama entitas asosiasi seperti PT Well Harvest Mining Alumina Refinery. Lalu ada cost struktur, yang dimana biaya operasional penambangan dan pengolahan bauksit. Lalu ada revenue streams, penjualan metallurgical grade bauksit ke pabrik pemurnian alumina ke pasar domestik. Lalu apa saja sih resiko bisnisnya dan bagaimana mengelola resikonya? Yang pertama itu ada risiko keselamatan. Potensinya yaitu kecelakaan fisik ke tempat kerja yang bisa menyebabkan cedera, kerusakan, atau bahkan kematian. Untuk perlakuannya yaitu dengan menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja, menyediakan pelatihan keselamatan kerja secara berkala bagi seluruh pekerja, melengkapi pekerja dengan alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar, melakukan inspeksi keselamatan secara rutin di tempat kerja, lalu menyediakan prosedur tanggap darurat dan efektif. Lalu ada resiko lingkungan. Potensinya yaitu munculnya kondisi seperti polusi udara, pencemaran air, kerusakan habitat, dan dampak lainnya yang dapat merugikan lingkungan sekitar. Lalu perlakuannya yaitu dengan mengikuti regulasi lingkungan yang berlaku, termasuk AMDAL dan IPPKH, memantau kualitas udara, air, tanah secara berkala, dan udara secara berkala, melakukan rehabilitasi lingkungan pasca operasi. Lalu yang selanjutnya ada risiko kesehatan. Potensinya itu dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental pekerja yang disebabkan oleh paparan kondisi atau bahan berbahaya di tempat kerja. Lalu perlakuannya yaitu menyediakan fasilitas kesehatan di tempat kerja seperti klinik dan tim medis. Lalu memberikan pemeriksaan kesehatan berkala untuk pekerja. Lalu menyediakan program konseling kesehatan mental bagi karyawan. Dan juga menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Lalu selanjutnya ada resiko keuangan. Potensinya itu fluktuasi nilai tukar, kenaikan biaya operasional, ketidakpastian pendapatan, dan resiko investasi. Lalu pelakuannya itu memantau kecukupan dana untuk menghindari kekurangan kas untuk keperluan modal kerja dan investasi. Lalu selanjutnya yaitu dengan memantau kontrak dan kesediaan jumlah yang dapat dipasok kepada pihak membeli guna
melindungi kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya ada risiko kepatuhan regulasi. Ketidakpatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku ini mencakup pelanggaran hukum, tidak memenuhi standar industri, atau ketidaksesuaian dengan regulasi pemerintah. Lalu perlakuannya yaitu dengan menyusun sistem manajemen kepatuhan untuk memantau perubahan regulasi, memberikan pelatihan kepatuhan regulasi kepada karyawan, melakukan audit atas kepatuhan terhadap regulasi. Lalu ada resiko operasional. Gangguan atau hambatan yang dapat memengaruhi keberlanjutan dan efektivitas operasional di lokasi tambang serta menghambat pencapaian produksi. Perlakuannya yaitu dengan meningkatkan kualitas pelatihan dan kompetensi tenaga kerja, melakukan pemeliharaan preventif pada peralatan dan fasilitas. Lalu selanjutnya menerapkan sistem manajemen risiko operasional. Yang terakhir ada risiko sosial, di mana potensinya perubahan harapan masyarakat, konflik sosial, atau keberlanjutan lingkungan. Lalu perlakuan terhadap risiko ini yaitu melibatkan masyarakat lokal dalam program pemberdayaan masyarakat, mengelola dampak sosial melalui studi sosial dan monitoring berkala, menyediakan forum dialog dengan komunitas untuk mendengar masukan mereka, lalu dan juga menyelaraskan operasional perusahaan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat sekitar. Lalu resiko terbesar yang dihadapi yaitu resiko perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan larangan ekspor bauksit mentah dan kewajiban hilirisasi. Mengapa ini resiko besar? Karena bersifat struktural dan wajib. Kebijakan hilirisasi oleh pemerintah Indonesia tidak bisa dihindari dan menjadi syarat utama untuk dapat tetap beroperasi secara legal. Lalu langsung memengaruhi model bisnis. Sebelumnya, sistem menjual bauksit mentah kini harus bergantung pada pabrik pemurnian, perusahaan WHW, atau membangun hilirisasi sendiri. Lalu membatasi pasar ekspor. Larangan ekspor sejak tahun 2023 membuat kita hanya bisa menjual produk ke dalam negeri yang pasarnya masih terbatas. Lalu investasi besar dan jangka panjang, hilirisasi membutuhkan modal besar dan waktu panjang. Jika proyek hilir terlambat atau tidak efisien, maka risiko kerugian jangka panjang akan tinggi. Lalu dampak potensinya yaitu penurunan pendapatan karena pasar menyempit, ketergantungan pada suatu entitas pembeli, beban investasi dan operasional nilai yang besar, lalu dan juga resiko idle capacity bila smelter belum siap menyerap produksi. Lalu strategi mitigasi perusahaan pertama yaitu menjadi pemilik 30% saham di PT Well Harvest Mining atau WHW, smelter smelter alumina terbesar di Indonesia, berinvestasi di PT Kalimantan Aluminium Industri sebagai langkah menuju hilirisasi penuh atau aluminium. Lalu menjalankan operasi hanya di IU aktif dan efisien sambil menunda IUP lain hingga pasar lebih siap. Lalu aktif berdialog dengan pemerintah dan asosiasi industri pertambangan. Lalu analisis industri dan sektor. Industri perusahaan ini yaitu pertambangan dan pengolahan mineral, khususnya bauksit dan alumina. Lalu sektor BEI, yaitu barang baku. Lalu kegiatan utamanya yaitu penambangan bauksit, serta pemurnian menjadi alumina. Lalu kondisi industri perusahaan pada saat tahun 2024
Meskipun volume penjualan turun, efisiensi biaya termasuk pengurangan beban transshipment menyebabkan margin laba kotor naik ke 44,46% dari 35,53% pada tahun 2023. Prospek industri tahun 2025 dan ke depannya. Investasi tambahan di PT Kalimantan Aluminium Industri menunjukkan upaya memperluas hilirisasi dan diversifikasi bisnis alumina. Lalu selanjutnya yaitu analisis kompetitor. Pesaing perusahaan di level nasional, yaitu ada PT Aneka Tambang Tbk dengan kode saham ANTM, yang di mana sektor utamanya yaitu bauksit, nikel, dan emas. Lalu hubungan persaingan dengan perusahaan Cita ini yaitu pesaing langsung di bauksit atau alumina. Lalu yang kedua ada PT Vale Indonesia Tbk dengan kode saham INCO. Sektor utamanya yaitu nikel. Lalu hubungan persaingan dengan Cita yaitu pesaing di sektor logam dasar. Yang ketiga ada PT Timah Tbk dengan kode saham TINS dengan sektor utama yaitu timah, lalu hubungan persaingan dengan Cita yaitu pesaing di sektor logam dasar. Lalu yang keempat yaitu ada PT Merdeka Copper Gold Tbk atau dengan kode saham MEDKA dengan sektor utama emas, tembaga. Hubungan persaingan dengan Cita yaitu bersaing di mineral dan investasi. Lalu selanjutnya pesaing perusahaan di level internasional. Itu ada Alcoa atau AWAC dengan negara asal yaitu Amerika Serikat. Lalu bidang utamanya yaitu penambangan bauksit dan produksi alumina. Lalu ada Rio Tinto dengan negara asal Inggris atau Australia. Penambangan bauksit, bidang utamanya yaitu penambangan bauksit dan produksi alumina. Lalu yang ketiga ada Hydro yang dimana negara asalnya yaitu Norwegia. Bidang utamanya yaitu penambangan bauksit dan produksi alumina. Lalu yang keempat ada Aluminium Corporation of China yang negara asalnya yaitu di Tiongkok. Untuk bidang utamanya yaitu penambangan bauksit dan produksi alumina. Next, lalu posisi perusahaan dalam persaingan. Untuk profitability, di gross profit margin ini di industri dan di sektor yaitu sebesar 20,58%, sedangkan di perusahaan Cita ini sebesar 39,57%, yang dimana lebih besar dibandingkan di industri dan sektor. Lalu untuk perusahaan ANTM ini yaitu sebesar 13,91%, yang dimana perusahaan ANTM ini lebih kecil dibandingkan dengan di industri dan sektor. Lalu di perusahaan INCO. Di perusahaan INCO ini sebesar 9,45%. Yang dimana perusahaan ini lebih kecil dibandingkan dengan di industri dan sektor. Lalu di perusahaan TINS, yaitu sebesar 24,23%. Yang dimana perusahaan ini lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di industri dan sektor. Lalu untuk gross profit margin ini, perusahaan Cita lebih besar dibandingkan dengan pesaing yang ada di nasional. Lalu selanjutnya yaitu operating profit margin. Untuk yang ada di industri dan sektor yaitu sebesar 8,36%. Lalu perusahaan Cita ini sebesar 25,06%, yang dimana perusahaan Cita ini lebih besar dibandingkan dengan yang ada di industri dan sektor. Lalu perusahaan ANTM yaitu sebesar 10,29%, ini juga lebih besar dibandingkan dengan di industri dan sektor. Lalu perusahaan INCO itu sebesar 4,25%, yang dimana lebih kecil
dibandingkan dengan di industri dan sektor. Lalu di perusahaan TINS itu sebesar 12,92%, yang dimana lebih besar juga dibandingkan dengan di industri dan sektor. Lalu di antara pesaing-pesaing Cita ini ternyata Cita memiliki lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan nilai operating profit margin. Lalu selanjutnya net profit margin. Di industri dan sektor itu sebesar 6,54%, perusahaan Cita 153,86%, ini lebih tinggi berapa persen dibandingkan dengan industri sektor. Lalu untuk perusahaan ANTM ini sebesar 8,15%, ini lebih besar dibandingkan di industri dan sektor. Lalu di perusahaan INCO ini sebesar 10,55%, yang mana lebih besar juga dibandingkan dengan di industri dan sektor. Lalu di perusahaan TINS ini 5,57%, ya di mana perusahaan ini lebih kecil dibandingkan di industri dan di sektor. Lalu untuk uh, posisi perusahaan dalam persaingan untuk nasional di profitability-nya lebih besar Cita dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang ada di nasional, perusahaan yang ada di nasional. Lalu untuk ROA-nya untuk di industri dan sektor sebesar 2,87%, lalu Cita sebesar 34,52%, lebih besar dibandingkan dengan di industri dan sektor. Lalu perusahaan ANTM itu 11,47%, lebih besar juga dibandingkan di industri dan sektor. Lalu perusahaan INCO ini 2,23%, di mana lebih kecil dibandingkan dengan di industri dan sektor. Lalu perusahaan TINS ini sebesar 10,20%, di mana perusahaan ini lebih besar dibandingkan dengan di industri dan sektor. Lalu untuk ROE-nya yaitu di industri dan di sektor sebesar 5,68%. Lalu untuk perusahaan 35,98%, yang dimana perusahaan ini lebih besar dibandingkan dengan di industri dan sektor. Lalu ANTM juga lebih besar dibandingkan dengan industri dan sektor. Lalu INCO malah lebih kecil dibandingkan dengan di industri dan di sektor. Lalu perusahaan TINS ini lebih besar juga dibandingkan dengan di industri dan sektor. Dan di mana nilai ROA dan ROE-nya itu lebih besar perusahaan Cita dibandingkan dengan pesaing eh, yang ada yang pesaing perusahaan yang ada di nasional. Lalu selanjutnya yaitu kejadian umum perusahaan. Pada tanggal 28 Juni tahun 2024, yaitu mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa. Lalu di tanggal 28 Juni 2024 juga, yaitu mengadakan paparan publik tahunan. Tanggal 1 Agustus tahun 2024, pembayaran dividen tunai sebesar Rp463,36 miliar atau sebesar Rp117 per saham. Tanggal 25 November tahun 2024, yaitu peningkatan saham perusahaan pada PT Kalimantan Aluminium Industri atau KAI sebesar 11,11 juta US dollar atau sebesar 177,28 miliar rupiah. Lalu selanjutnya itu ada penghargaan yang diterima perusahaan. Tanggal 23 Januari tahun 2024, Gubernur Kalimantan Barat memberikan apresiasi atas komitmen perusahaan dalam merealisasikan rencana investasi di Kalimantan Barat serta keaktifan dan kepatuhan dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal tahun 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggal 7 Mei tahun 2024 menerima penghargaan Gold atas percepatan pembangunan desa dan pencapaian SDGs desa dari Kementerian Desa dan ISSF. Tanggal 22 Agustus tahun 2024, perusahaan menerima penghargaan dari Tribun Pontianak
sebagai apresiasi pelindungan perusahaan terhadap pembangunan desa keberlanjutan. Lalu tanggal 26 November tahun 2024, Kementerian ISDM memberikan penghargaan dalam kategori implementasi bidang Kementerian Ekonomi dalam ajang Tamasya Awards tahun 2024. 28 November 2024, perusahaan menerima penghargaan Gold untuk membangun penganjutan desa Lingkar Timbak dari CFCD dan Kementerian PPN. Lalu tanggal 6 Desember tahun 2024, Bapeda pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi kepada perusahaan sebagai salah satu dari 10 perusahaan terbaik di Kalimantan, kategori pembangunan infrastruktur kesehatan, keagamaan, sosial, dan juga budaya. Lalu secara kronologis, ini tanggal 23 Januari 2024, itu menerima apresiasi dari Gubernur Kalimantan Barat atas realisasi investasi dan kepatuhan terhadap laporan LKPM. Tanggal 7 Mei tahun 2024, meraih Gold Award dari Kementerian Desa dan SSF atas kontribusi terhadap pembangunan desa dan pencapaian SDGs. Tanggal 28 Juni 2024, mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa. 28 Juni juga mengadakan paparan publik tahunan. Tanggal 1 Agustus 2024, pembayaran dividen tunai sebesar Rp117 per saham atau dengan total 463,36 miliar rupiah pada pemegang saham. 22 Agustus 2024 menerima penghargaan dari Tribun Pontianak Awards atas kontribusi aktif dalam pembangunan jasa dan pengembangan desa, pengembangan masyarakat. 25 November itu melakukan penambahan investasi sebesar 11,11 juta US dollar atau setara dengan 177,28 miliar rupiah pada entitas asosiasi PT Kalimantan Aluminium Industri. 26 November meraih penghargaan Tamasya Awards dari Kementerian ISDM dalam kategori kemandirian ekonomi. 28 November meraih Gold Awards dari CFCD dan Kementerian PPN Bapenas pada ajang Indonesia SDGs awal 2024. Dan Desember 2024 masuk 10 besar perusahaan terbaik versi Bapeda Kalimantan Barat atas kontribusi di bidang sosial dan budaya. Lalu selanjutnya yaitu kondisi keuangan. Di sini kita akan akan mengetahui kondisi keuangan di revenue growth. Untuk datanya di sini saya mengambil data dari laporan keuangan perusahaan tahun 2024. Pada tahun 2023, pendapatan perusahaan itu sebesar 3.292.715.920.018. Lalu tahun 2024 itu sebesar 2.386.975.506. Lalu untuk rumusnya, revenue growth sama dengan pendapatan tahun ini dikurang pendapatan tahun lalu dibagi pendapatan tahun lalu kali 100%. Lalu mendapatkan hasil yaitu sebesar minus 27,5%. Yang dimana pendapatan tahun 2024 menurun sebesar 27,5% dibanding tahun 2023. Lalu selanjutnya kita akan menghitung net income growth. Di sini saya juga dapatkan data itu dari laporan keuangan perusahaan tahun 2024. Pada tahun 2023, laba tahun berjalan yaitu sebesar 718,782.391 tahun 2024, 2.489.552
1,35325,672. Lalu untuk rumusnya itu laba bersih tahun ini dikurang laba bersih tahun lalu, dibagi laba bersih tahun lalu dikali 100%. Lalu mendapatkan hasil yaitu sebesar 246,3%. Yang dimana laba bersih meningkat tajam sebesar 246,3%, terutama karena kontribusi laba dari entitas asosiasi. Analisis yaitu selanjutnya analisis dukungan. Sini saya akan menyelesaikan 5, yaitu pertama yaitu net profit margin. Rumusnya itu laba bersih dibagi pendapatan. Yang kedua aset turnover atau perputaran aset, yaitu rumusnya pendapatan dibagi total aset. Lalu yang ketiga ada equity multiplier atau penggandaan ekuitas dengan rumus total aset dibagi total ekuitas. Lalu ada ROA, return on asset, dengan rumus laba bersih dibagi total aset, ROE, return on equity, dengan rumus net profit margin dikali aset turnover dikali equity multiplier. Dari sini ada data tahun 2024-nya. Ini untuk pendapatan, ini untuk laba tahun berjalan, ini untuk jumlah aset, ini untuk jumlah ekuitas. Lalu di sini analisis untuk net profit margin didapati 1,043. Lalu equity multiplier atau penggandaan ekuitas yaitu sebesar 1,42. Untuk aset turnover perputaran aset itu sebesar 0,30. Lalu untuk ROA-nya kita mendapati 31,3% atau 0,313. Untuk ROE-nya itu sebesar 32,6% atau 0,326. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari semua ini saya mendapati sumber yaitu dari laporan tahunan perusahaan, lalu laporan keuangan perusahaan, lalu laporan keberlanjutan perusahaan. Itu untuk sumber yang saya dapati. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada salah dan menyebut dan presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini izin pamit undur diri. Bye bye.